Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita bersama dengan Ustadz dan Ustadzah dan juga Pak Hardi dari Yayasan Sintesa ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatannya para Ustadzah yang ada berasal dari Sidorejo ya Bu ya, dari Sidorejo ke Malang, Klaten, Jawa Tengah ya. Ini di bawah koordinasi Ibu Surati yang tengah ya. Nah, Ustadzah Surati ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan beliau selama mengajar ngaji untuk murid-murid ngajinya di wilayah Desa Sidorejo. Nah, kita kenalkan dulu, di sini ada Ustadz Hardi ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Hardi dari Yayasan Sintesa, kemudian Ustadzah siapa namanya Ustadzah? Sarni. Ustadzah Sarni ya, juga dari Sidorejo, kemudian Ustadzah Surati ya, Ustadzah Surati, kemudian Ustadzah Sriatun. Ya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya beliau tentang kegiatannya. Baik, mungkin mulai dari Ustadzah Surati ya. Ustadzah Surati, pekerjaan sehari-hari boleh tahu selain ngajar ngaji? Guru TK. Guru TK. Oh, semuanya sama? Oh, kalau Ustadzah Harni sehari-hari Ustadzah Harni ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ustadzah lupa lagi saya. Sriatun. Ibu rumah tangga juga. Oh, alhamdulillah. Jadi ibu rumah tangga, kemudian sama-sama ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Tapi juga ngajar TK, kemudian guru ngaji. Oke. Timnya di Desa Sidorejo itu ada berapa orang yang ngajar ngaji bersama dengan metode rubaiyat? Ada 4 orang. Berarti satu lagi siapa? Ibu Triani. Bu atau Mbak? Ibu, iya Bu Triani ya. Ibu Triani kebetulan nggak ada bersama dengan kita. Kalau sepengetahuan saya kan Sidorejo ini salah satu desa yang kalau dari Pasar Kembang naik itu paling atas ya Bu ya. Iya. Paling atas maksudnya sudah sampai puncak Gunung Merapi ya Bu ya. Paling atas sendiri. Di sana luasnya ada berapa RT Bu, tahu nggak Bu? Ada 22 RT. 22 RT. Penduduk kira-kira ada berapa Bu? Ada 3.000 ada nggak? Kurang lebih ya? Iya. 3.000 penduduk. Oke. Nah, yang sudah terkelola itu ada berapa RT Bu? Yang kelola untuk ngaji? Untuk ngaji secara umum, itu alhamdulillah per RT sudah. Per RT ada? 22 RT sudah ada yang ngaji bersama dengan 4 orang tim ini? Belum. Kalau yang sekarang itu secara umum, tapi itu kalau yang ikut rubaiyat itu baru di wilayah Bono sama Kaliwul. Oh, oke. Bono Kaliwul itu dukuh ya Bu ya? Iya. Semuanya ada berapa dukuh itu kalau dari 22 RT itu? 6 dukuh ada nggak? Lebih ya? Oh, oke. Mungkin 10 ada ya? Dusun ya. Dukuh. Dukuh itu Dusun atau Dusun dukuh? itu tiga dusun. 3 dusun ya? Oh, berarti Tinggal satu yang tinggal belum. 1 dusun yang luar biasa ya. Baik. Kalau mulainya sebelum bergabung belajar ngaji dengan Yayasan Sintesa dengan rubaiyat ini sudah ngajar ngaji juga jenengan? Alhamdulillah ya. TPA atau Ibu Majelis Taklim juga? TPA dan Majelis Taklim. TPA dan Majelis Taklim. Oh, berarti sudah saat ini banyak yang dengan metode rubaiyat ya Bu ya. Oke. Ini bersama dengan Ustadz Hardi selaku dari yayasan. Kalau dari yayasan sendiri Pak Hardi, supportnya apa saja ya untuk ibu-ibu pengajar ngaji di Sidorejo ini? Baik, terima kasih Ustaz Tata. Jadi Yayasan Sintesa dari komitmen awal untuk kita sebagai kanal di Klaten untuk
program pemberantasan buta aksara Quran, kita akan support dari guru ngaji di Klaten ya, yang pakai metode rubaiyat untuk kita support buku modul rubaiyat itu gratis kepada murid ngaji ya. Ada juga kalau nanti dalam bentuk klasikal nanti akan kita bantu untuk pas pengajarannya itu dengan alat peraga rubaiyat yang itu nanti bisa dipakai untuk 5 sampai 10 murid ngaji begitu. Jadi itu kita gratiskan. Dan ada lagi yang lebih menarik sebetulnya adalah ketika nanti sudah selesai dalam pengajaran rubaiyat ini ya, karena rubaiyat ini lebih banyak, lebih apa itu ya, banyak dipakai, cocok untuk kalangan dewasa ya, sampai lansia begitu, sehingga untuk memberikan hadiah kepada beliau-beliau yang sudah lulus itu, kita ngadakan satu event ini yang jarang dipakai, jarang dilaksanakan. Mungkin kalau tingkat anak remaja itu sering ngadakan, yaitu wisuda akbar ya, TPA. Tapi ini jarang dan belum pernah kita itu mengikuti wisuda murid ngaji rubaiyat itu yang lansia, itu jarang betul ya. Ini yang menarik sebetulnya. Dan ini kita jadi satu katakanlah hal yang baru di lingkungan kita di Klaten. Semoga ini akan lebih ngimbas lagi, meluas, tidak hanya di Klaten, bisa nanti di sekitarnya. Begitu Ustaz. Termasuk operasional juga ada ya Pak ya, operasional Quran untuk support murid-muridnya ya. Oh iya, tadi belum disampaikan terkait dengan Quran itu kita kasihkan hadiah gratis itu kepada yang sudah lulus apa itu baca metode rubaiyat itu mulai dari nol, itu kita kasih hadiah gratis ya. Dari mana? Itu kita kumpulkan dari para donatur, dari instansi ya, baik itu instansi pemerintah, swasta, yayasan, dan juga personal dari toko-toko ya yang ada di Klaten dan di seluruh Indonesia kita kumpulkan. Untuk apa? Bareng-bareng dalam program pemberantasan buta aksara Quran ini. Begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustadz Harni atau Ustadzah Harni atau Ustadzah lupa terus. Surati ya, atau Ustadzah Sri Atun ya. Kemarin kalau nggak salah dari wilayah Sidoarjo udah ada yang sudah diwisuda ya Bu ya? Dikirim berapa orang kemarin yang diikutkan? Ikutkan 8 yang lulus 1. Kan 8 yang lulus baru 1 gitu. Ya, saya dengar-dengar sebenarnya sudah bisa, tapi karena apa namanya gugup katanya. Grogi pada saat tes, kemudian jadi blank, lupa. Itu semua muridnya dari semua 2 dukuh yang dikelola oleh berempat itu ada berapa semua total murid yang dikelola? Ada, bisa dihitung nggak perkiraannya ada berapa? Kurang lebih 40-an ya, 40 orang. Orang tua atau anak-anak atau remaja? Itu yang 2 kelompok ibu-ibu lansia, yang 1 kelompok ibu-ibu muda, yang 1 kelompok TPA. Oh, ada TPA-nya, ada ibu-ibu muda, ada yang lansia ya, insya Allah. Okay. Baik, ada rencana ke depan mungkin mereka diwisuda nggak? Bu, ada. Perkiraan kapan itu? Insya Allah September ini, sebulan lagi berarti ya. Mereka sudah siap dites lagi berarti ya. Insya Allah. Mungkin ada ini Bu, apa namanya, suka dukanya menjadi pengajar ngaji ya. Mungkin dari Bu Harni dulu, monggo silakan. Dari Ustadzah Harni. Silakan Bu, yang keras suaranya Bu. Suka dukanya itu bangga juga. Karena apa? Karena di tempat saya itu lansia itu semenjak ada metode rubaiyat itu
semangatnya itu luar biasa gitu. Jadi kalau pas semaan itu kan mau kita itu cuma 1 lembar ataupun itu nambah sedikit itu, tapi yang belajar itu nantang gitu. Maunya lagi dan Masya Allah. gitu. Terus dukanya juga karena ada yang belum mungkin belum dapat hidayah gitu ya, itu mau dinasihati ataupun istilahnya diiming-imingi lah gitu. Itu kadang malah membalasnya dengan kata-kata yang mungkin sebenarnya nggak enak juga gitu ya, tapi ya kita kembalikan saja bahwa itu memang setiap perjuangan kan itu ada resiko, setiap perjuangan untuk mendapatkan sebuah hidayah kan juga ada perjuangan juga. Oke. Jadi sempat ada yang kurang enakan ya di hati dan telinganya. Iya. Ustadzah itu pasti ya. Pasti ada. Oke. Baik. Sekarang gilirannya Ustadzah Surati ya. Urut. Moga silakan. Terima kasih untuk dari saya. Suka dukanya itu sangat banyak sekali. Untuk sukanya yaitu alhamdulillah kami mendapatkan alat peraga dan media dari tim Rubaiyat yang sudah kami terima. Dari yang dulu kita belajarnya agak sedikit tersendat-sendat, alhamdulillah setelah kami mendapat peraga dan media dari Rubaiyat, ibu-ibu dari terutama di RT Bono Kidul sendiri itu yang dulunya kami hanya ada 3-5 ibu, alhamdulillah yang satu kelompok ini sampai sekarang menjadi 20 ibu. Masya Allah. Terus kemudian dari ibu-ibu sendiri juga mengucapkan syukur alhamdulillah dengan metode ini ibu-ibu merasa lebih mudah dalam belajar. Gitu, alhamdulillah. Untuk dukanya gimana? Untuk dukanya ya biasa yang namanya perjuangan seperti apa yang dikatakan dari Ibu Sarni tadi, banyak sekali mungkin dari teman-teman mungkin yang tidak berkenan di hati, yang ingin menjatuhkan juga banyak, yang ingin merobohkan dari perjuangan kami juga ada, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dari motivasi dari suami saya juga dan dari orang tua kami juga serta dari Bapak Kepala Dukuh atau Bapak RT dan dari takmir masjid sendiri juga mendukung apa yang kami perjuangan, dan dengan itu dari tadi yang ingin merobohkan itu menjadi cambuk bagi saya, menjadi pemicu bagi saya untuk lebih maju dan lebih. Masya Allah, barakallah. Terakhir Bu Sriatun, moga Bu. Silakan. Ya, kalau saya alhamdulillah ikut seneng, ikut bangga melihat ibu-ibu lansia meskipun usianya udah lanjut tapi mereka luar biasa. Masya Allah. Terharu ya. Masya Allah. Ya ini alhamdulillah kemarin kan kita kurang tenaga ya, cuma saya sendiri dari 20 ibu kan nggak mampu. Alhamdulillah Ibu Srianto sendiri melihat semangatnya ibu-ibu, ya Allah, aku pengen berjuang lah. Ya udah Allah. Alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi sudah bergabungnya sudah berapa lama nih Bu Sriatun? Satu tahun. Iya. Masya Allah. Pertama kalinya sungguh terharu. Oh gitu, gimana? Boleh diceritakan terharunya? Gimana ya? Maksudnya yang dulunya sama sekali nggak bisa, setelah diajarin sama Bu Surati, pertama kali saya nyimak gitu ya, kok kaget, Masya Allah, sungguh luar biasa. Meskipun sudah lansia semua, tapi alhamdulillah ada yang bisa lolos sampai Al-Quran. Masya Allah. Okay.
Jadi jenengan lihat sendiri ibu itu sehari-hari nggak bisa baca Quran gitu ya. Iya. Terus jenengan lihat tidak lama terus bisa baca Quran. Jadi Iya. terharu sekali ya. Insya Allah. Bahkan mungkin itu orang dekat jenengan mungkin ya. Iya. Iya itu mungkin ya yang membuat terharu ya. Baik, barakallah. Ini memang nikmatnya menjadi guru ngaji salah satunya Ibu ya. Nikmatnya sehingga berbagai macam rintangan dan halangan itu dilalui karena saking melihat bahagianya orang-orang bisa baca Al-Quran, kita sendiri seneng gitu kan melihat Iya. mereka senang, kita pun juga lebih senang lagi gitu ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillahnya juga semangat luar biasa sekali. Oh gitu ya. Baik. Kalau kesibukannya di rumah sendiri nggak ada kendala dengan di satu sisi ngajar ngaji, Sama tapi keluarga. kemudian keluarga mungkin kan ada anak, ada pekerjaan, kemudian gimana boleh diwakili salah satu boleh Bu Nusrati monggo atau Bu Hati Nusrati monggo silakan. Oke, Bu Surati mana tuh? Untuk kesibukan insya Allah kita harus pintar-pintar juga memanage waktu, di mana kita harus memikirkan keluarga, di mana kita harus memikirkan waktu jam segini kita harus apa, terus kita harus cari apa. Gitu ya. Setelah bangun tidur itu sudah harus termanage. Termanage semuanya. Kalau waktu ngaji biasanya sore ya Bu ya? Sore ya, rata-rata sore gitu. Sehingga dan itu setiap hari mesti ada jadwal ya Bu? Atau enggak? Itu untuk yang saya sendiri, untuk yang di rumah saya sendiri itu ada 1 minggu 2 hari. Itu hari Senin sama Kamis. Kemudian saya membantu di tempatnya Bu Sarni itu hari Ahad sama hari Rabu untuk TPA, Sabtu untuk TPA juga. Sore juga. Ya, yang untuk hari Kamisnya nanti yang megang Mbak Sarni sendiri yang kepada Mbak Sarni. Oh, Masya Allah, berarti hampir isi semua hari ya. Iya. Kalau Itu nanti untuk yang hari Selasa sendiri kita sudah gabung sama jamaah yang 1 RT itu untuk materi sendiri. nah ini makanya nanti betul-betul sibuk ya kegiatan hariannya. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa sekalian, demikian tadi obrolan kita bersama dengan ustadz-ustadzah para pejuang Al-Quran, pejuang bangsa juga, karena ketika mengajari Al-Quran pada hakikatnya menghadirkan rahmat keberkahan untuk masyarakat bangsa dan juga untuk tidak hanya untuk agama ya, dan untuk kemajuan semuanya, perekonomian, kesejahteraan, ilmu dan seterusnya itu akan ngikut ya Bu ya, akan ngikut. Itu baru cerita tadi, cerita tentang orang yang tadinya nggak bisa menjadi bisa baca Al-Quran. Nanti akan berkembang ceritanya yang sudah pada baca Al-Quran tuh pada ada perubahan hidup yang berbeda, yang luar biasa ya Bu ya. Mungkin yang tadinya tidak ke masjid jadi ke masjid gitu kan. Yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, yang tadinya nggak pernah pengajian, yang tadinya punya masalah A, satu persatu masalah itu terurai gitu kan. Luar biasa mungkin. Pak Ustaz Pak Hardi, ada yang mau disampaikan dari yayasan? Ya baik. Jadi ini menyemangati kita di ulang tahun kita kemerdekaan 76 ini dari teman-teman di Sidorejo ini. Bagaimana sudah kemerdekaan yang hakiki panjenengan semua torehkan kepada kampung panjenengan ya. Dengan pembebasan buta aksara Quran ini kan seperti tadi disampaikan Ustaz Tata akan berefek pada kehidupannya itu lebih baik begitu. Kita berharap nanti program ini jangan mandek ya. Kita teruskan untuk habis wisuda nanti ada tadarus, bisa nanti berlanjut tahsin. Sebisa mungkin nanti kalau bisa dilibatkan, tadi kan yang Bapak belum disebut ya, kalau nanti ada majelis taklim Bapak, kelompok-kelompok Bapak yang di pos ronda atau mungkin di kelompok-kelompok yang lain, itu nanti tolong dilibatkan untuk kalau bisa direkrut pengajarnya Bapak akan jauh lebih baik nanti ya, Ustadz di sana begitu ya. Gitu Ustadz, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih. Termasuk juga supportnya dari yayasan untuk guru-guru ngaji kita dan juga masyarakat di Sidorejo ya Bu ya. Mudah-mudahan yayasan
Sintesa terus maju ya Amin. bersama dengan umat dan bangsa. Amin. Ya Rabbal Demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa-